Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Good Momies, ketemu lagi sama Evi. Di video kali ini saya pengen sharing pengalaman saya hamil anak kedua nih Good Momies. Nah Good Momies, waktu saya hamil Zack itu saya juga udah berat. Maksudnya udah gemuk gitu Good Momies. Karena ya emang dari dulu saya gemuk sih. Dan waktu hamil Zack itu pas awal mula hamil itu 90 kilo Good Momies. Dan kata dokternya kalau bisa jangan naik banyak-banyak. Kalau bisa naiknya 9 kilo aja. Ya udah tuh ternyata saya berhasil 9 kilo. 9 kilo tuh sebenarnya udah banyak sih ya. Itu range normalnya gitu, yang kayak penambahan pas-pasan, kayak penambahan cairan ketuban, berat dari penambahan darah, berat dari babynya sendiri dan lain-lain gitu. Kemudian pada saat saya hamil kedua ini, saya mulai hamil di bobot badan itu 100 kilo Good Momies. Jadi waktu hamil Zack itu saya masih tergolong overweight, dan sekarang itu udah masuk ke obesitas Good Momies. Jadi kata dokternya ini kalau bisa naiknya jangan lebih dari 5 kilo. Nah ya udah kan, jadi saya mikir berarti nih usahanya harus lebih daripada waktu hamil pertama. Dan hamil pertama itu memang saya nggak terlalu banyak usaha macem-macem gitu lah Good Momies. Saya males sih orangnya ya. Jadi ya kayak kebanyakan tidur-tiduran, kayak yoga juga seminggu sekali palingan gitu loh. Nah kali ini harus lebih baik lagi karena jendela kenaikan berat badannya juga lebih kecil kan. Kenapa sih naiknya kok ada batasannya gitu ya? Karena memang kalau kita dari awalnya saja berat badannya sudah berlebih, itu artinya kita juga resikonya udah lebih tinggi dibanding orang-orang yang berat badannya normal gitu kan Good Momies. Resiko-resiko untuk terkena seperti diabetes kehamilan atau preeklamsia gitu. Jadi dengan naik yang dibatasi itu diharapkan kita nggak kena yang serem-serem itu gitu. Nah kalau misalnya secara teori saya udah paham gitu, kita nggak butuh tuh 2 kali lipat makannya. Karena kalau lagi hamil kan ada yang bilang ya kan lagi makan untuk 2 orang gitu kan. Sebenarnya nggak gitu, kita hanya butuh sekitar tambahan 300 kalori per hari. 300 kalori per hari itu dikit loh Good Momies, dikit itu. Seperti kayak sandwich setengah atau kayak 1 apel plus yogurt. Pokoknya kayak cemilan aja lah. Apalagi kalau misalnya Good Momies yang suka minum boba-bobaan gitu ya. Ada bobanya, airnya juga udah manis, atasnya kasih whipped cream lagi. Itu bisa lebih dari 300 kilokalori loh per gelasnya. Kalau misalnya ngomongin donat sebiji itu ya sekitar 300 kalori gitu. Jadi kita nggak butuh sekian banyak makannya loh gitu. Tapi kan itu teori ya. Pada kenyataannya lapar Good Momies. Dan saya itu pas hamil ini, dua-duanya ya alhamdulillah, pas hamil Zack juga, yang ini juga nggak terlalu mual Good Momies. Mualnya itu ya di bulan pertama aja yang rada-rada aduh gitu kan. Setelah itu ya udah seger aja, biasa aja, dan lapar terus aja. Jadi waktu check up pertama itu saya naik 1 kilo. Oke, fine. Maksudnya check up setelah tahu hamil kan, pas hamil 100 kilo. Check up kedua berarti ya. Nah itu 101 kilo. Oke, naik 1 kilo aman gitu kan. Nah pas check up di bulan kelima tiba-tiba saya udah 104 kilo. Jadi kata dokternya, wah ini nggak boleh naik lagi nih berarti Bu, katanya. Saya udah langsung, wah ini belum masuk trimester 3, gimana? Jadi ya udah, karena waktu itu emang saya ngeh sih pada saat bulan 4 ke 5 itu saya makannya rada-rada nggak diatur sama sekali, apaan aja pengen. Kayak papinya pergi, Pi pulang bawa donat ya gitu. Tiap ada orang yang mau main, adik saya mau datang, bawain donat ya gitu. Jadi ya udahlah, naik banyak kan. Oke, jadi saya mulai lebih mindful lagi, harus lebih mindful lagi. Jadi kayak biasanya makan bisa 4 porsi dan itu porsi besar semua, sekarang ya udah 3 porsi aja dengan kayak cemilan dikit sore-sore gitu. Selain makannya juga dijaga Good Momies, saya juga ternyata kurang minum. Jadi kalau kita gemuk ternyata kita harus minum lebih banyak air, dan itu saya baru tahu setelah pas cek urin ternyata diketemukan ada bakteri gitu loh Good Momies. Dan kata dokternya ini kemungkinan karena kurang minum Bu. Ibu minumnya udah banyak belum? Kayaknya banyak minum mulu
mulu gitu kan. Tapi kata dokternya seharusnya tuh 40 ml per berat badan. Jadi kalau misalnya berat badan saya 100 kilo kali 40 ml ya berarti 4000 ml kan. 4 liter Good Momies, harus minum 4 liter sehari karena saya badannya gede. Ya, jadi saya bilang, ya 4 liter kayaknya belum nyampe Bu Bidan. Bu dokter, saya paling 3 liter, 2 liter gitu kan minumnya. Nggak nyampe 4 liter, ya udah saya akhirnya habis itu beli botol 2 literan dan target sehari itu harus diisi 2 kali gitu. Dan lumayan sih, lumayan kayak aduh minum mulu. Tapi ya udah dijalani aja kan. Karena kalau misalnya nanti mau dicek lagi nih, kalau misalnya masih ditemukan bakteri juga berarti harus minum antibiotik mau nggak mau. Karena kalau infeksi-infeksi semacam itu kayak UTI, urinary tract infection, terus atau keputihan, pokoknya infeksi di sekitar situ bisa membuat ketuban pecah dini juga. Nanti takutnya jadi kayak waktu Zack lagi kan, ketuban pecah dini dan berakhir harus sesar lagi gitu. Jadi ya memang harus diusahakan supaya semuanya fine-fine aja gitu. Dan usaha yang lainnya juga adalah saya memperbanyak olahraganya Good Momies. Jadi dari usia kehamilan 3 bulan itu sebenarnya memang saya udah mulai banyak jalan. Jadi saya usahakan tiap pagi itu jalan pagi. Tapi ini karena udah kayak nggak bisa lagi nih, banyak-banyak naiknya gitu kan. Dan saya juga udah mulai masuk trimester 3, yoganya saya tambah supaya ya itu ngelonggarin panggul dan biar gampang lahirannya kan ya, harapannya gitu. Jadi usaha saya tiap pagi itu saya bangun tidur, sholat subuh, habis itu saya jalan pagi setengah jam aja. Itu juga jalannya jalan nyantai banget Good Momies, beneran deh. Karena kan tujuannya bukan pengen nurunin berat badan, tapi pengen menjaga kesehatan aja kan. Jadi Zack masih tidur, jadi saya bisa jalan santai sambil dengerin lagu, sambil lihat yang ijo-ijo, menikmati udara pagi, dan itu menurut saya relaxing banget sih. Membantu saya untuk lebih waras menjalani hari-hari gitu lah ya. Nah kalau saya pulang, Zacknya belum bangun, biasanya saya lanjut yoga 30 menit. Tinggal lihat video YouTube aja, tinggal ngikutin gitu. Saya suka ngikutin dari Pregnancy and Postpartum TV nama channelnya. Kemudian kalau itu bahasa Inggris ya, kalau misalnya Good Momies rada bingung bahasa Inggris takut instruksinya salah, karena kan biasanya dijelasin, ayo kita ke posisi ini, rasakan stretchnya di bagian ini gitu kan. Kalau misalnya Good Momies rada-rada takut salah denger gitu, ya yang bahasa Indonesia juga ada kok, kayak dari channel Kriwil Life ya, sama Bidan Kita juga bisa tuh diikutin tuh yoga-yoganya. Ini cari yang gratis-gratis aja lah, zaman sekarang mah udah banyak kok. Selain itu ada ekstra nih Good Momies, usaha ekstra lainnya itu saya ikut hypnobirthing Good Momies. Jadi waktu itu saya punya ketakutan yang rada-rada membuat saya overwhelmed gitu. Jadi saya tuh takut banget nyawanya dicabut pada saat lahiran gitu. Kayak sebenarnya kan nggak logis ya, kita bisa kapan aja nyawanya dicabut gitu kan. Bisa hari ini, saat ini juga saya lagi ngomong juga tiba-tiba dicabut, ya kita nggak tahu gitu. Cuma karena waktu lahiran Zack perasaan itu kuat banget dan kayaknya tuh menimbulkan trauma gitu loh Good Momies. Jadi ada rasa takut di momen lahirannya itu. Jadi saya kayak aduh gimana nih gitu. Sampai kadang-kadang saya mikir terus tiba-tiba nangis sendiri, ketakutan gitu loh Good Momies. Jadi saya ngerasa kayaknya saya butuh bantuan nih. Makanya saya coba-coba cari tahu tentang hypnobirthing kan. Saya cari-cari dan ketemu nih, saya nyari-nyari dari Instagram, ketemu, saya hubungi, saya tanya berapa rate-nya, gimana caranya gitu. Nah ternyata karena kondisi lagi kayak gini, jadi nggak saling ketemu, bisanya via video call aja. Dan karena via video call aja, jadi dapat rate khusus nih, dapat diskon. Ya udah alhamdulillah kan, lebih hemat gitu. Jadi ya udah pertama itu diwawancara, kayak apa ketakutannya, apa masalahnya, apa tujuannya. Ya saya bilang saya takut menghadapi lahiran karena waktu itu juga pas SC serem banget gitu, pas sesar ngerasa takut banget. Jadi kayak ketakutan itu balik lagi gitulah intinya ya. Dan saya pengen bisa VBAC, vaginal birth after cesarean gitu kan.
Ya udah, berarti sama Bu Bidan yang bisa terapisnya ini juga dikasih sugesti-sugesti tuh di pertemuan pertama kita, di sesi pertama. Kayak dikasih sugesti, saya adalah orang yang berani menghadapi persalinan normal. Anak saya di dalam dilindungi oleh ketuban yang jernih, kantung ketuban yang kuat, plasenta yang bisa memberikan dia nutrisi yang terbaik. Kemudian badannya bebas lilitan dan dia posisinya akan bagus pada saat mau lahiran dan dia akan lahir ke dunia dengan mudah, minim trauma, sugesti-sugesti kayak gitu loh Good Momies, dan itu membantu banget. Terus di sesi kedua itu diperkuat lagi sekaligus ditambah kayak koneksikan tubuh bunda sama bayinya, rasakan gimana dia bergerak kayak gitu-gitu supaya kita tuh sadar kalau dia nih masih dalam tubuh kita. Dan kita bisa loh ngatur dia supaya dia posisinya nanti pada saat 36 minggu udah masuk panggul, kita tinggal bilang, nah ayo masuk panggul kayak gitu. Nah ayo posisinya dibenerin, itu bisa kita sugestikan gitu katanya Good Momies. Nah kalau misalnya Good Momies tertarik juga nih pengen nyobain hypnobirthing tapi nggak mau bayar gitu ya, sebenarnya banyak Good Momies di YouTube, cari aja gitu hypnobirthing, cari yang cocok, suaranya yang enak didengar. Saya tuh suka sama Bridget Taylor Good Momies, dia tuh suaranya enak banget, lembut banget dengan latar suara yang juga enak didengar gitu ya. Nah itu bisa didengarkan sugesti-sugestinya dan gratis kan ya, nggak bayar. Cuma kalau misalnya punya ketakutan spesifik kayak saya, sebaiknya ketemu sama terapis betulan supaya sugestinya tuh lebih ke arah yaitu lebih fokus kemana gitu, ke ketakutan kita yang mana. Nah jadi so far alhamdulillah sih baik-baik aja, saya ngerasa sehat-sehat aja, babynya juga sehat-sehat aja. Paling keluhannya cuma ya sering pegel-pegel karena kan gede ya, badan gede tuh kayak susah bawa badan gitu loh Good Momies. Sedangkan belum hamil aja ini perut udah gede banget, ditambah ada bayi jadi dan jadi di sini tuh sakit, pegel. Nah makanya harus rajin jalan sama yoga itu juga membantu banget buat ngurangin pegel-pegelnya itu. Kalau misalnya saya bolos nih nggak jalan atau nggak yoga selama 2 hari berturut-turut, wah itu kayak ini pinggang kayak mau patah gitu. Tapi kalau misalnya saya yoga, stretching dan jalan pagi itu lebih enak, jauh lebih enak, kayak lebih tidak bergejala lah hamilnya gitu. Ya Good Momies, itu aja video kita kali ini. Makasih banyak yang udah nonton. Please doain supaya lahirannya nanti lancar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Good Momies.